problem nggak sih menurut Abang apabila presiden yang ketua partai diharapkan tidak boleh menyatakan dukungannya ini? Ya selama belum ada undang-undang yang state-nya seperti itu ya. Secara substansi. Ya saya minta dukungan pasti ke ketua umum partai. Dan saya menganggap ini penugasan karena yang tanda tangan ketua umum partai. Ya kami membersamai beliau gitu. Bagaimana melihat perjuangan beliau. Ya kalau ikut pemilu kalah, ikut lagi kalah dan beliau menunjukkan ke kita bahwa ya begini cara untuk memimpin. Jadi kembali lagi ketika ada orang yang mempertanyakan kenegarawanannya Pak Prabowo dengan ikut cawe-cawe dukung-mendukung dalam proses kontestasi pilkada. Sekali lagi ini menurut lu bukan suatu hal yang... Ya salahnya di mana ketua partai politik? Oke, kembali lagi di Total Politik dan hari ini kita sudah bersama seorang calon gubernur. Banten. The battleground. Iya, Bang Andra Soni. Ya, mantap Bang. Lu gimana Bang? Ini perjalanan sampai hari ini gimana? Tinggal 16 hari. Iya. Ya. Makin lega apa makin Tegang? Tegang Ya manusiawi lah tegang pasti ya. Kalau nggak tegang bukan manusia berarti kita. Tegang juga. Tapi ya intinya karena ini penugasan ya saya jalankan sebaik-baiknya. Yang dalam pikiran kita adalah bagaimana tugas itu selesai dengan baik. Lu banyak banget di banyak kesempatan selalu bilang oh ini penugasan. Saya dapat tugas saya jalankan. Itu kayaknya kesannya lu nggak punya ambisi atau nggak punya keinginan pribadi gitu untuk bisa running di office di calon gubernur ini sih sebenarnya. Ya. Orang bisa nggak menilai lu bahwa ini lu kayaknya sebenarnya nggak mau cuma ditugasin aja gitu. Enggak, kalau penugasan itu kan nggak boleh ada kalimat nggak mau. Karena kita memang ada di partai politik kader. Ya partai politik saya kan partai kader. Ya Gerakan Indonesia Raya itu adalah partai kader di mana kita dibina bertahun-tahun dan melalui sebuah proses. Artinya nggak ujuk-ujuk gitu. Saya memulai dari sebagai kader biasa, kemudian sebagai caleg, kemudian terpilih sebagai anggota DPRD, kemudian jadi pengurus, kemudian berkarir sebagai ketua DPC tingkat kota, terus kemudian jadi dapat penugasan sebagai sekretaris dan selanjutnya dapat penugasan sebagai ketua DPRD, lalu ketua DPD Dewan Pimpinan Daerah dan sekarang jadi penugasan sebagai calon gubernur. Bang, karena Bang Andre kan sudah lama ya jadi kader Gerindra, sudah melewati berbagai macam tahapan gitu. Ketika Pak Prabowo udah tercapai jadi presiden nih gimana perasaannya Bang? Maksudnya kan itu kan kayaknya kader Gerindra itu kan bangun tidur itu pikiran pertamanya tuh biasanya kan. Achievement utamanya itu tuh ya kan. Kapan nih Bapak nih jadi presiden nih gitu. Iya, target kita kan target Partai Gerindra lah ya. Target Partai Gerindra itu ya sejak didirikan Pak Prabowo adalah sebagai alat perjuangan untuk mendapatkan mandat dari rakyat, dan Pak Prabowo kan menempuh jalan konstitusi melalui pemilu, dan dalam perjalanannya Pak Prabowo 4 kali ikut kontestasi, mulai dari calon wakil presiden di zaman dengan Bu Mega belum berhasil, 4 kali sampai 4 kali hari ya, ini. dengan wakil sampai dengan 2024 dan alhamdulillah tercapai. Dan ya sebagai kader tentu kita menganggap itu yang paling paripurna gitu kan, paling Udah tercapai lah. Udah tercapai lah ya kan. Jadi pikiran kita setelah itu tercapai ya syukur alhamdulillah sampai tahap itu. Dan kemudian bahwa untuk memimpin Republik Indonesia Pak Prabowo juga harus dapat supporting dari kepala-kepala daerah. Ya itu fakta yang hari ini kader Gerindra hadapi. Bukan hanya saya sendiri yang merupakan calon yang ditugaskan untuk maju sebagai calon kepala daerah. Ada Lampung, ada Bali yang kader ya. Ada Lampung, ada Bali, ada Maluku. Banyak juga. Nah itu ada yang mengatakan bahwa karena fokusnya selama ini gimana caranya Pak Prabowo jadi presiden, dirinya aja dia nggak pikirin gitu Bang. Ada tuduhan kayak gitu Bang, gimana Abang menanggapi? Fokusnya ya, fokus kita memang makanya kan tagline kita waktu itu adalah di 2019 itu adalah
Gerindra menang, Prabowo presiden. Di 2024 tagline kita berubah, Prabowo presiden, Gerindra menang. Jadi Pak Prabowo presiden ya Gerindra menang gitu. Walaupun secara jumlah kursi di legislatif kita mengalami di beberapa daerah termasuk Banten mengalami penurunan, tapi dari sisi pencapaian sesuai dengan apa yang kita targetkan, Pak Prabowo menang sebagai presiden. Jadi ya kalau orang bilang bahwa sampai melupakan diri sendiri ya mungkin bukan melupakan sendiri, fokusnya saja. Fokusnya lebih kepada Pak Prabowo menang di Pilpres 2024. Ya. Maka seluruh saksi, seluruh infrastruktur pemenangan itu udah kita siapin sejak tahun 2019 untuk pemilu 2024. Tuh, termasuk dalam menyusun caleg gitu kan, yang kita prioritaskan adalah bagaimana caleg-caleg ini bisa membawa suara buat Pak Prabowo, bukan hanya buat diri sendiri. Tuh. Ya, lu tadi sempat bilang gini Bang, kepala-kepala daerah ini harus inline juga dengan pemerintah pusat. Makanya Pak Prabowo juga butuh kaki-kaki yang kuat sebenarnya di daerah ini kan. Betul. Nah belakangan ini lagi ramai Bang perdebatan. Orang yang mengkritisi Pak Prabowo yang dianggap Pak Prabowo kayaknya kurang elok, kurang pantas gitu sebagai Presiden Republik Indonesia memberikan dukungan terbuka kepada kandidat-kandidat gubernur. Menurut Bang Andra yang kadernya Pak Prabowo yang memang dapat teken tugas surat partai sebenarnya ini kan permasalahannya adalah Pak Prabowo mendukung kader yang dia rekomendasi. Ya jadi masalah kepada orang-orang yang ya mungkin merasa efek Pak Prabowo ini kan luar biasa pastinya ya dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tapi kita harus ngakui juga bahwa saya ini bisa nyalon karena ada rekomendasi beliau sebagai ketua umum partai dan kader Gerindra. Iya, karena kader Gerindra dan bukan hanya kader Gerindra, partai-partai lain juga ada yang diusung oleh Gerindra yang bukan kader partai Gerindra, dan saya pikir pengusungan dengan tanda tangan beliau itu adalah bukti bahwa beliau memang mendukung gitu. Oh itu lebih konkret Lebih ya. konkret karena ada tanda tangannya ya, bukan hanya omongan ya. Iya, kayak saya contohnya. Iya. Ya kan mendapatkan rekomendasi berupa surat keputusan gitu kan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Gerindra yang hari ini adalah Pak Prabowo. Jadi ya kalau Ketua Umum yang merekomendasikan ya itu fakta kan. Mungkin kita nggak melihat 10 tahun di bawah Pak Jokowi nggak mungkin tengah-tengah karena Pak Jokowi bukan ketua umum atau sekjen partai gitu kan. Iya. Tapi kalau dianggap itu wah harusnya Pak Prabowo harus di atas segala beyond di election gitu, harus di atas segala kandidasi. Abang melihatnya gimana? Ya kalau sebagai kader Gerindra tentu ya saya minta didukung kan pastinya. Ya kan? Udah tanda tangan. Udah tanda tangan juga dan perintah kan itu. Perintah untuk memenangkan kontestasi, membangun sinergitas dengan pengurus, dengan seluruh komponen pemenangan, dan itu kan perintah yang ditandatangani oleh ketua umum partai. Itu kan jelas, itu ada dokumennya. Dan ya saya pikir nggak mungkin juga dia memberikan dukungan kepada yang dia nggak tanda tangan kan gitu. Ya kan? Dan bagi saya sih sebagai calon ya hari ini ya merasa beruntung gitu mendapat dukungan dari ketua umum partai yang hari ini sedang menjadi presiden. Iya ya, toh kalau Pak Prabowo bukan presiden, ya, tetap memberikan dukungan. tetap memberi dukungan ya, benar. Karena meskipun diucapkan atau tidak diucapkan, Dia udah tanda tangan beliau kan. ini kan bentuk dukungan secara resmi ya Bang ya. Dan itu bisa dikapitalisasi itu ya. kan aturan undang-undang juga. Iya. Ya bahwa yang memberikan dukungan itu tanda tangannya harus ketua umum atau sekjen atau sebutan lain. Iya. Ya kalau di kami kan ketua umum. Itu lebih statusnya lebih tinggi daripada omongan tuh ya. Betul. Orang dia udah tanda tangan kan. Gitu. Ya, dan waktu dia tanda tangan kan sudah presiden terpilih. Iya. Oh iya Bang ya, waktu itu udah elected ya. Sudah elected. Iya benar. Iya. Nah ini kayak Mas Saidiman Ahmad nih, gue bacain tweetnya ya, boleh ya. Nih Mas Saidiman ini ramai sekali tweetnya. Presiden yang sedang menjabat secara terang-terangan berkampanye untuk salah satu pasangan calon gubernur. Ini praktek yang sangat buruk. Pemerintah selevel kepala desa aja kita kecam kalau ikut berkampanye begini. Mata rantai kenoraan kapankah berakhir? Nah itu ada komentar-komentar dari masyarakat sipil lah, dari netizen seperti ini. Ya, pertanyaannya gimana dengan ketua umum partai lain yang kebetulan sedang menjabat?
baik di daerah yang jadi gubernur hari ini mendukung keluarganya contohnya, ya kan? Ya mereka juga kan pejabat. Kenapa mereka dibolehkan? Dan kemudian juga undang-undang pemilu ya, undang-undang pemilu tahun 2017, undang-undang nomor 7 kalau saya nggak salah, juga membolehkan kan gitu. Asal tidak memakai fasilitas negara, bahkan harus ngelepas PIN-nya kan gitu. Oke. Ya terjemahannya saya pikir ya kalau dari sisi pantas nggak pantas, ya saya pikir itu debatable ya. Menurut pandangan saya, subjektif pandangan saya karena ya siapa yang nggak pengen didukung oleh ketua umumnya? Rugi dong saya. Iya. Rugi dong saya. Ya, kalau seandainya ketua umum saya nggak boleh menunjukkan dukungannya kepada saya gitu loh. Padahal dokumen resminya mengatakan bahwa beliau adalah mengusung saya. Ketua umum Anda yang kebetulan Presiden Republik Indonesia. Ya kan kita nggak boleh menyalahkan keadaan juga. Pak Prabowo itu fakta bahwa dia adalah presiden. Ya bagi seorang calon tentu ya kita senang sekali kan gitu. Tapi kalau sikap mengkritisi kayak gini gimana menurut Abang? Ya itu biasa, kita negara demokrasi, biasa. Abang nggak ngerasa substansi kritiknya menurut Abang kurang tepat berarti? Saya nggak mau komentari ya, itu haknya untuk yang mengkritisi. Dan kita kan punya penyelenggara, ya silakan penyelenggara yang menerjemahkan. Iya. Tapi repot juga sih maksudnya. Ya terutama untuk kasus Bang Andra Soni ya, maksud gua ya kan udah bersama Pak Prabowo sebelum jadi presiden. Tiba-tiba pas Pak Prabowo jadi presiden nggak boleh menyatakan dukungan ke Bang Ason kan aneh juga. Mungkin orang-orang pada merefernya kepada Pak Jokowi 10 tahun. Meskipun kita tahu Pak Jokowi punya favor mendukung salah satu calon, tapi kan nggak pernah secara terbuka dia katakan gitu kan. Nah ini kan hal baru Bang. Iya. Meskipun lagi-lagi Pak Jokowi nggak pernah teken-teken karena Pak Jokowi bukan ketua umum atau sekjen partai kan Bang. Betul. Gitu. Ini yang mungkin orang juga agak luput gitu melihatnya. Ya kayak saya kan Pak Prabowo dukung, Pak Sekjen saya dukung, Pak Sekjen saya sekarang ketua MPR, Pak Prabowo presiden. Bukan berarti mereka yang tanda MPR tangan ini gitu kan? Iya yang tanda tangan presiden sama ketua MPR ya Bang. Iya ketua MPR. Rekom Abang nih ya. Iya. Iya. Itu bisa ini syarat tanda tangan amandemen konstitusi dan pelantikan presiden juga nih Bang. Presiden sama ketua MPR. Iya tapi itu problem nggak sih menurut Abang apabila presiden yang ketua partai diharapkan tidak boleh menyatakan dukungannya ini? Ya selama belum ada undang-undang yang state-nya seperti itu ya saya pikir subjektif lagi bagi saya. Subjektif lagi saya pikir ya saya minta dukungan pasti ke ketua umum partai. Dan saya menganggap ini penugasan karena yang tanda tangan ketua umum partai. Ya secara personal kan ya sebagai kader biasa, ya saya nggak deket-deket amat sama Pak Prabowo gitu kan. Bahwa kemudian menjadi sebagai kandidat gubernur di salah satu provinsi strategis di Pulau Jawa, ya tentu Pak Prabowo punya perhatian. Karena kan kepentingannya luar biasa terhadap keberhasilan pemerintahan ke depan. Buat seorang Andra Soni, Prabowo efek itu seberapa krusial dan seberapa penting Bang? Bagi saya sebenarnya dipanggil Pak Prabowo aja udah luar biasa, apalagi diberikan dukungan. Ya karena kami kader, ya kami membersamai beliau gitu. Bagaimana melihat perjuangan beliau. Ya kalau ikut pemilu kalah, ikut lagi kalah dan beliau menunjukkan ke kita bahwa ya begini cara untuk memimpin. Ya kita ikuti konstitusi. Ya kita kalah ya kita bertarung lagi di kontestasi berikut dan kita mengikuti proses bagaimana mempersiapkan kader, kemudian melatih kader, bahkan Pak Prabowo itu melatih kader itu udah puluhan tahun. Dan memang menurut saya ya itulah yang membuat kami kader-kader Partai Gerindra saat diberikan penugasan nggak pernah nolak. Ya kan tegak lurus dan kita jalankan sebaik-baiknya. Ya, kemarin habis ketemu Pak Prabowo katanya. Iya. Udah melewati dukungan kayak beberapa calon gubernur yang rame ini belum? Ya sebenarnya ketemu Pak Prabowo itu kan sering dalam kapasitas sebagai kader. Tapi kan ini agak berbeda memang. Pertemuannya ya agak khusus dan kemudian dipanggilnya sendirian gitu. Dipanggilnya sendirian ya. Saat mendengar kabar itu ya 3 hari nggak bisa tidur juga Mas. 3 hari pegang handphone terus biasanya kita silent, hari ini kita ringing, takut kelewat kan gitu.
Tiap 15 menit bangun kita lihat oh nggak ada. Gitu. Tapi itu saking apa ya kalau ya mungkin teman-teman kader Gerindra bisa ngerasain lah ya, bisa ngerasain lah dalam posisi saya gitu. Ya deg-degan lah. Ya deg-degannya tuh lebih deg-degan ketemu beliau gitu daripada deg-degan jalanin kampanye. Iya. Ya sambil menunggu hari pencoblosan ya lebih deg-degan menunggu jadwal ketemu. Iya. Ini kita insert juga nih foto yang Bang Andra sama Pak Prabowo nih ya, kita lihat ya, akrab banget salam-salaman ini nih kalau gue lihat. Gimana apa pembicaraan kemarin? Iya. Gimana Ya. proses ketemu dan akhirnya cerita pertemuannya coba? Ya saya sempat dapat WA dari orang yang ngurusi beliau itu. Terus saya bilang ini lagi pemilu banyak nih nomor-nomor yang saya nggak kenal gitu kan. Jadi ya saya ignore aja gitu kan. Beliau ini orang dalam nih yang WhatsApp ini. Iya yang WhatsApp, saya penasaran juga bener nggak nih, saya konfirmasi ke senior saya, ya itu benar nomornya, kamu telepon balik aja. Saya telepon balik, nggak diangkat gitu kan. Oh makin deg-degan kita, makin deg-degan. Lalu ya selama beberapa hari ya saya pegang handphone terus. Iya kan, saya handphone getar dikit saya lihat oh ternyata relawan. Lagi getar lagi ternyata relawan gitu kan. Wah, alhamdulillah akhirnya ketemu. Ya kan? Nah proses ketemunya juga ya sambil nunggu itu saya sampai lupa ke kamar kecil. Ya nahan-nahan lah ya, nahan ke kamar kecil karena khawatir nggak jadi ketemu gitu kan. Khawatir nggak jadi ketemu dan Sampai ke toilet aja nggak berani. takut kelewat kan, kan kita tahu ya sibuk sekali pasti ya. Dan alhamdulillah terima kasih kepada beliau ya yang telah menyempatkan diri gitu untuk memberikan motivasi kepada kadernya dalam rangka kontestasi Pilgub. Ya ada beberapa hal yang disampaikan tapi sebenarnya hal-hal yang selalu disampaikan di dalam kegiatan-kegiatan Partai Gerindra selama ini. Tapi ini agak spesial kan, audiensnya cuma saya, ya kan. Dan kalau dulu saya paling dekat dengan Pak Prabowo itu satu meja. Kalau kali ini kan bersalaman langsung tanpa rebutan sama yang lain kan gitu. Dan itu bagi saya luar biasa gitu. Artinya ya sebagai kader yang memang mengidolakan beliau dan ya menyimak apa yang beliau selalu sampaikan, ya ketemu secara fisik langsung itu berkah ya lah bagi saya. Dan saya nggak berani ngepost juga secara ya ketua tim saya yang ngepost kebetulan gitu kan. Raffi ya? Iya Raffi. Ya tapi saya simpan pasti fotonya kan. Makanya ntar saya mau bingkai juga. Iya. Videonya ada nggak videonya? Ada. Ada. Paten. Ya. Tapi menurut abang sendiri di situ Pak Prabowo memberikan dukungan terbukanya buat Bang Andra. Dukungan terbuka Pak Prabowo ke saya kan dari Ya, surat udah itu udah settle kan jelas. ya, Dari juga surat ya. itu udah. Masa surat itu mau dibantah karena saya bisa mendaftar ke KPU itu dasarnya surat itu. Buat Andra Soni dukungan Presiden Prabowo Subianto itu efek elektoralnya seberapa besar Bang? Punya efek elektoral seberapa besar? Kalau itu menurut kan yang bisa. kalkulasi abang ya? Kalau menurut saya kan itu kan ahlinya yang bisa ya. Ahli ya mungkin lembaga survei atau konsultan dan sebagainya. Tapi saya ke pribadi aja gitu. Secara pribadi aja saya ngerasanya energinya jadi nambah gitu kan. Artinya bener nih saya didukung beneran gitu loh. Saya didukung karena kan orang meragukan juga gitu kan. Orang meragukan ya mungkin Pak Prabowo nggak tahu kali gitu kan, tanda tangan aja bisa jadi kan begitu. Tapi ya faktanya ya saya diundang untuk ketemu dan saya diundang dalam masa-masa kontestasi gitu. Dan bagi saya ya itu vitamin luar biasa. Booster gitu. Emang ada yang meragukan abang didukung Pak Prabowo? Kenapa? Ya kan ada yang majang-majang foto juga kan. Majang-majang foto dengan Pak Prabowo yang berkontestasi bareng-bareng dengan saya. Ya tapi itu tadi bagi saya sih sebenarnya dalam persyaratan untuk maju sebagai calon gubernur itu kan harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah karena saya kader Partai Gerindra ya saya didukung oleh ketua umum dan itu clear gitu. Menurut saya clear itu sebenarnya ya kan. Tapi ya ternyata beliau berkenan menerima saya secara langsung, ya itu bonus luar biasa. Nah, gimana efeknya ke elektoral ya? Saya pikir Pak Prabowo kan punya basis pendukung. Apalagi di Banten kan Pak Prabowo juga 3 kali berturut-turut memenangkan kontestasi dengan koalisi yang berbeda-beda.
Dan alhamdulillahnya saya selalu ada di 3 kali kesempatan tersebut. Menemani Pak Prabowo. Menemani Pak Prabowo dan berjuang bersama-sama dengan Pak Prabowo. Oke. Paten. Kalau ada yang bilang gini nih Bang, izin. Memperebutkan Pak Prabowo di Banten itu adalah sebuah keniscayaan seperti kata Abang, karena Pak Prabowo punya basis suara 3 kali pemilu menang di sana gitu. Ada yang bilang gini, orang-orang yang permisif gitu ya. Mau Andra Soni ataupun Airin yang menang di Banten, toh Pak Prabowo tetap happy. Dua-duanya tetap Kim gitu kan. Prabowo's win gitu. All Prabowo's final gitu kurang lebih. Abang komentarnya gimana? Ya beda lah. Kalau kedekatan saya kan bukan kedekatan biologis. Pak Prabowo bukan darah saya. Tapi saya bisa sampaikan bahwa ya kami ini ideologisnya. Ya kan? Manifesto perjuangan partai politik Gerindra itu jadi santapan kami kan sehari-hari, gimana harus dekat dengan rakyat dan bagi sebagainya lah, itu yang selalu disampaikan, gimana harus membuat pemerintahan yang bersih. Dulu kan Pak Prabowo sering dibilangin prabocor ya Kak, kan itu sering dulu ya. Dan alhamdulillah hari ini ya kita ngelihat bagaimana kepercayaan publik kepada Pak Prabowo terus meningkat saat belum genap 1 bulan memimpin Republik. Hal-hal yang selalu dia sampaikan dulu itu betul-betul dia terapkan. Kayak gini sederhana lah. Saat Pak Prabowo menggunakan mobil Garuda. Maung gitu, mobil yang katakanlah masih 70% ini lokalnya ya. Tapi ada semacam kebanggaan bagi kita gitu. Maksud saya kebanggaannya gimana? Oh iya bener ya yang diomongin Pak Prabowo tuh langsung. Bahkan Pak Prabowo kan pernah bilang, masa komputer aja kita pasti pakai komputer luar gitu kan. Nah, saya punya keyakinan suatu hari pasti akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Karena setiap yang dia ucapkan itu sebagai kader kita perlahan-lahan melihat gitu. Saat dia punya kesempatannya, saat dia punya kewenangannya dia lakukan. Itu ya bagi saya ya sebagai kader ya udah benar saya ikut beliau. Oh jadi Abang selalu melihat ada rekam jejak seia kata dan perbuatan dari Pak Prabowo ini. Iya betul. Itu kita rasakan. Emang kalau soal mobil Maung dan mobil dalam negeri ini, apa yang pernah Pak Prabowo impikan Bang? Yang sering Abang dengar gitu di acara-acara. Saya yang satu saya ingat adalah dia bicara tentang dulu kita pernah bikin pesawat. Kita pernah bisa bikin pesawat gitu. Terus kita banyak hal yang dia cerita. Kemudian kita punya potensi pasar yang besar. Mahasiswa kita, anak-anak sekolah kita masih pakai komputer atau laptop buatan luar gitu kan. Padahal kan kita juga bisa buat gitu kan. Tinggal gimana pemimpinnya mau apa enggak dan itu kan betul gitu. Dan kemudian kayak model retreat kemarin tuh ya. Itu kan model-model kayak gitu kita alami terus setiap tahun. Ya sebagai anggota DPRD, sebagai pimpinan partai ya kita mengalami hal-hal kayak gitu. Dan Pak Prabowo langsung ya? Pak Prabowo langsung jam 3 pagi kita kumpul, kemudian sama-sama dengerin Sumpah Palapa dan sebagainya. Dan gimana contoh ya saya kayak nyebut, kenapa saya nyebut waktu di debat saya bercerita prolog saya itu terkait dengan Gubernur Suryo. Karena memang Pak Prabowo selalu cerita tuh tentang pahlawan-pahlawan nasional dan ya itu ngebuat kita jadi apa ya? Ya jadi kayak patriotis model Pak Prabowo lah gitu ya kan. Kita kan seneng gitu kan. Seneng gitu ngelihat gaya Pak Prabowo kayak gitu. Dan saat dia jadi presiden dari pidato pertamanya aja gitu kan kita udah bukan hanya kita kadernya, yang lain juga kagum. Tinggal yang lain kan pasti nunggu gitu. Kalau kita punya keyakinan pasti akan dia lakukan. Makan bergizi gratis gitu kan. Terus bicara tentang stunting. Pak Prabowo kan ngomongin stunting udah lama. Ngomongin tentang stunting dan kita juga sudah melakukan revolusi putih namanya. Revolusi putih itu ya kita selalu bagi-bagi susu dan sebagainya kepada masyarakat. Itu kan bentuk kepedulian Pak Prabowo terhadap perbaikan gizi. Bahkan Pak Prabowo tuh juga mengembangbiakan kambing untuk susunya di Hambalang dulu. Bahkan kami dulu awal-awal pelatihan itu di bekas kandang kambing beliau. Oh gitu. Iya di tahun-tahun 2009. Kambing Etawa. Ya kambing Etawa. Iya. Jadi maksud saya apa yang dia sampaikan itu ya betul-betul dilaksanakan. Dilakukan. Ketika ada kesempatan ketika itu, dia memiliki kewenangan. Makanya kan dia selalu bilang bukan ingin mengambil kekuasaan tapi kan untuk mendapatkan kewenangan. Gitu.
Jadi kembali lagi ketika ada orang yang mempertanyakan kenegarawanannya Pak Prabowo dengan ikut cawe-cawe dukung-mendukung dalam proses kontestasi pilkada, sekali lagi ini menurut lu bukan suatu hal yang Ya salahnya di mana ketua partai politik? Ya kalau soal etis dan tidaknya itu kan persepsi. Gimana kalau mereka yang didukung? Buktinya banyak juga kok yang berharap dapat dukungan beliau kan gitu. Ini hanya karena kebetulan yang didukung beliau ya karena memang secara konstitusi yang ada dalam hal ini adalah persyaratan untuk mendaftarkan diri di KPU sebagai calon itu kan harus ditandatangani oleh ketua umum atau sekretaris jenderal partai atau sebutan lain. Dan Pak Prabowo tanda tangan itu. Kenapa nggak masalahin yang Pak Prabowo tanda tangannya? Iya. Sama juga dukungan sih Bang ya. Itu lebih clear lagi dukungannya. Lebih clear itu malah kan. Lebih clear itu kan. Iya. Ada teken ini kan. Ada tekennya itu. Iya, iya. Benar, ini isu yang menarik soal ini, soal Iya, lagi rame. lagi rame banget Bang perdebatan ini. Ya kalau Bang Andra melihatnya apa namanya di Banten gitu ya. Jadi gimana sekarang pertarungan dengan dalam kompetisi ini gimana Bang? Apa yang menurut Abang sekarang yang jadi problem utama di akar rumput itu apa sih sekarang? Yang paling banyak diributkan di akar rumput sekarang di Banten. Ya, Jangan-jangan kita yang dari padahal dekat nih Jakarta sama Banten ya. Jangan-jangan kita terlalu bias atau miss atau gimana gitu loh Bang. Apa yang menurut Abang di media itu muncul tapi nggak muncul tapi di bawah itu jadi pembicaraan Bang. ya sebenarnya kan Jakarta ini kan kontradiktif ya. Maksud saya Banten ini dengan merupakan wilayah perbatasan Jakarta, sebagian wilayahnya itu aglomerasi Jakarta. Kenyataan yang selama ini terlihat kan jauh banget gitu loh sama Jakarta. Padahal macetnya sama gitu di perbatasannya itu. Tingkat pendidikannya jauh. Terus kemudian penganggurannya tinggi. Terus kemudian pendidikan tadi yang saya sampaikan, kemudian ya tingkat kemiskinan kita nomor 5 di Pulau Jawa, yang termiskin kelima gitu. Dan segala macam potensi. 5 besar berarti ya? 5 besar di Pulau Jawa ya, di Pulau Jawa ya. Jogja kalau nggak salah pertama, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan kemudian Banten. Jadi ya permasalahan utama di Banten itu ya saya melihatnya 3 hal. Itu pertama terkait dengan pendidikan, kedua kesehatan, yang ketiga terkait ekonominya. Dan saya menganggap bahwa rantai kemiskinan itu ya bisa terputus saat kita berinvestasi di bidang sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini ya salah satunya adalah pendidikan. Nah, kemudian pendidikan ini menurut pandangan saya yang belum bisa dinikmati seluruh masyarakat Banten. Ada beberapa data anak-anak putus sekolah, kemudian anak-anak yang tidak bisa lanjut dari SMP ke SMA masih banyak di Provinsi Banten. Permasalahan utamanya karena jumlah sekolah di Provinsi Banten terkait dengan kewenangan provinsi yaitu SMA, SMK itu masih tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP. Sehingga ya saya mencoba menawarkan kepada masyarakat Banten sekolah gratis. Ya, sekolah gratis untuk swasta. Ya, sekolah gratis untuk swasta. Karena memang saya punya keyakinan saat swasta itu bisa digratiskan sehingga potensi anak-anak yang tidak bisa diterima di sekolah negeri ini itu bisa ke swasta. Walaupun swasta itu juga nggak seluruh swasta, karena kan ada orang tua yang memang memiliki kemampuan keuangan lebih ya dia bisa memilih sekolah. Tapi ada orang tua atau banyak orang tua karena memang menjadi wilayah yang masih penduduk miskinnya tinggi, banyak orang tua yang walaupun nggak terlalu mahal ukuran kita, tapi orang tua nggak sanggup untuk membiayai anaknya. Makanya menurut saya solusi sekolah gratis itu perlu dilaksanakan di Banten. Dan kemudian kan sekolah negerinya sudah gratis. Sekolah negeri ini kan juga dibiayai oleh pemerintah daerah. Jadi bantuan operasional sekolah yang dari nasional yang diterima oleh sekolah negeri itu kan nggak cukup untuk menggratiskan. Maka bantuan operasional sekolah daerah itu diberikan kepada sekolah negeri. Artinya ya supaya adil
anak-anak yang nggak diterima di sekolah negeri ini karena keterbatasan tempat duduknya atau kelasnya, itu diberikan juga biaya yang sama untuk supaya bisa menikmati sekolah gratis. Itu maksud saya. Itu permasalahan yang saya lihat di Provinsi Banten. Ya karena akhirnya SDM-nya mentok ya untuk tumbuhnya Bang ya. Ya kan ini kan pasti ada korelasinya antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan kan. Loh, pencari kerja dari tempat lain dia lulusan SMA. Pencari kerja dari Provinsi Banten dia rata-rata cuma SMP. Ya, dari situ kan sudah kalah. Nah makanya keberpihakan kita kepada kelompok miskin salah satunya dengan selain memberikan bantuan sosial untuk supaya mereka tidak kelaparan, ya supaya mereka bisa bertahan hidup, ya tapi tentu juga harus bagaimana memutus rantai kemiskinan itu dengan salah satu caranya adalah memberikan kesempatan untuk dapatkan pendidikan. Nah Bang, salah satu isu yang krusial di Provinsi Banten itu dan heboh di mana-mana adalah korupsi Bang. Oke. Ya kan, bahwa ada gubernur yang pernah ketangkep korupsi, ada bupati yang pernah ketangkep korupsi, Ada suami bupati, ada suami wali kota yang pernah ketangkep korupsi, ya kan. Jadi kita merasa ini zona merah untuk integritas pejabat publik gitu. Nah, Abang melihatnya apa yang bisa dilakukan oleh Provinsi Banten ke depannya untuk pemberantasan korupsi ini di Banten, sehingga apa yang Abang cita-citakan dan juga pemerataan pembangunan Banten, ya saya berkali-kali tuh dengar tuh waktu debat kandidat kemarin kan, masalah pemerataan Abang berdua sama lawan Abang sih kayaknya sama-sama setuju gitu kan soal pemerataan, isunya sama lah gitu. Tapi dalam penyelenggaraan pemberantasan korupsi ini kan salah satu KPI kita ya yang bisa untuk mempercepat pemerataan itu. Gimana menurut Abang? Ya, saya pikir sih semua kandidat ya, saya kan cuma 2 kandidat ya, itu punya pemahaman yang sama sebenarnya bahwa korupsi itu akan menghambat pembangunan. Perbedaannya hanya karena mungkin saya ngomong aja, saya nyampein. Sebenarnya saya nyampein itu adalah sebenarnya memberi gambaran kepada seluruh masyarakat bahwa nggak bakal pernah berhasil kita kalau masih ada korupsi. Dan itu semakin yakin saya saat di dalam salah satu pidatonya Pak Prabowo itu menyampaikan bahwa tidak akan ada pernah pemerintahan yang berhasil kalau pemerintahannya tidak bersih. Dan bagi saya menyampaikan tidak korupsi itu, ya saya nggak nyindir siapa-siapa. Dan saya juga nggak ngelihat ke belakang gitu loh. Saya cuma memastikan bahwa punya keyakinan gitu bahwa ya kalau mau berhasil salah satunya adalah ya tidak korupsi, pemerintahan yang tidak korupsi. Dan saat Pak Prabowo bilang bahwa ikan itu busuknya mulai dari kepala, ya saya juga pernah mendengar beberapa pemimpin, para kiai, ulama juga menyampaikan ya segala sesuatu itu dimulai dari kepalanya. Dan optimisme kita sekarang adalah presiden kita udah nyampein state itu. Ya kalau presiden kan yang tertinggi menyampaikan state seperti itu, artinya apa yang saya sampaikan berarti kan dapat dukungan juga dari Pak Presiden gitu. sama inline. Inline gitu loh, bahwa kemudian ya saya yakin semua kepala daerah pastilah tujuannya pengen bagaimana mengabdi kepada masyarakat. Ya, semua kepala daerah, calon kepala daerah pasti tujuannya bisa bermanfaat bagi wilayahnya. Nah, konteks dengan konteks korupsi mungkin karena saya nggak punya beban apa-apa ya saya sampaikan karena saya punya keyakinan bahwa korupsi ini ya bagaimana pemimpinnya. Dan di wilayah manapun, di tempat manapun gitu, tidak akan pernah berhasil pemerintahannya kalau masih ada korupsi. Nah, terus gimana ininya? Apanya? Juklak dan Iya, juknisnya. untuk Aturan kan enggak ada sebenarnya. Ya kan? Ada KPK, ada polisi, ada jaksa, ada pengawasan internal dan dulu sebagainya. juga Dari ada. dulu juga ada gitu kan. Makanya saya sampaikan Apa saya yang bikin abang berbeda? gitu sayanya dibanding dulu-dulu? saya punya keyakinan saya tidak akan korupsi. Saya punya keyakinan saya mengajak semua orang kan sederhana ya. Hari ini hari ini masyarakat itu juga kadang-kadang melakukan nyogok masuk sekolah. Ya kan, tapi kan mereka terpaksa. Karena kepengen anaknya sekolah gratis. Ya kan? Sehingga ya masih banyak kasus terjadi orang tua harus nyogok, dimintain uang untuk sekolah di negeri. Kemudian di dunia kerja juga gitu, padahal pabrik banyak di Provinsi Banten.
saat mau masuk kerja ya ada praktek-praktek pungli dan itu kan korupsi. Dan saya bukan memastikan, menyampaikan ke masyarakat ya praktek-praktek gini nggak boleh dan yang bisa menyelesaikannya salah satu adalah kepala daerah. Tuh. Jadi kalau ditanya apa kiatnya, ya kiatnya pertama yaitu saya dulu gitu. Memberikan contoh teladan tadi Bang ya. Iya, saya teriak tidak korupsi. Ini kan menakuti diri saya sendiri nantinya. Dan itu kan perlu digaungkan gitu. Perlu digaungkan siapapun pemenangnya. Self warning ke diri lu aja ya, karena kalau nanti lu ada apa-apa orang akan putar lagi nih. Karena kalau orang udah nggak takut mengambil yang bukan punyanya, kalau udah nggak takut kan ngeri kita. Bang, tapi kan gini Bang, Pak Prabowo juga pernah bilang sebenarnya orang juga pada dasarnya baik, tapi kadang-kadang sistem dan godaan di tengah jalan yang bisa bikin dia akhirnya melengos juga gitu. Betul. Nah, sistem pencegahan apa Bang yang membuat bahwa niat yang baik ini bisa dijaga terus nih sampai ujung bahwa lu akan terkontrol dengan niat yang baik dengan sistem yang juga baik gitu Bang? Ada nggak inovasi baru yang Abang pikirin atau sebenarnya udah ada semua? Ya sudah ada semua. Kalau kan aturan di Banten sama aturan di Jakarta sama. Aturan di Banten dengan aturan di Papua sama. Ya kan? Terkait dengan pelaksanaan pemerintahan. Tapi kan leadership yang proaktif kan harus ada strateginya untuk hal ini gitu Bang. Ya kalau kita lihat sekarang contoh, saya waktu jadi anggota DPR itu beberapa kali melaksanakan kegiatan seminar, kegiatan BIMTEK, bahkan melibatkan keluarga juga terkait dengan anti korupsi, pencegahan korupsi, dimulai dari keluarga. Itu saya ngalamin juga gitu loh. Ya, keluarga diajak gitu kan, ikut di kegiatan resmi. Jadi kalau strategi khusus kayak gitu itu adalah komitmen kepala daerahnya. Ya. Karena aturan kan kita nggak mungkin bikin juga aturan sendiri, ya kan? Karena kewenangan pemerintah Provinsi Banten itu kan sudah diatur juga, ya kewenangan terkait dengan penegakan hukum dan sebagainya itu kan ada di pemerintah pusat, ya kan? Makanya ada lembaga-lembaga lembaga-lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, kemudian Polri, ya dan kemudian juga ada APIP-nya dan sebagainya untuk masalah internal gitu kan di internal. Jadi saya harus meneriakkan tidak korupsi itu bukan berarti saya punya cara khusus gitu kan, cara jitu. Nggak spesial-spesial, nggak spesial amat sebenarnya kalau kita ngomongin itu. Tapi itu ke komitmen. Ya, terus apa masalahnya juga kan? Spesial. Iya, maksudnya nggak ada yang sophisticated. Kalau dulu misalnya gini, Pak Ahok dulu, wah kita bikin e-katalog atau apa gitu sehingga lu nggak bisa. Sekarang udah ada semua. Sekarang udah ada semua gara-gara banyak orang-orang canggih kayak misalnya Pak Ahok, Bu Risma, udah ada semua. Iya, memang tinggal komitmen dari. Iya, kayak e-katalog contohnya. Ya kan sekarang sudah semua. Ya kan pengadaan barang dan jasa juga udah melalui e-katalog kan gitu. Tapi kalau memang ya kembali lagi ya komitmen gitu loh. Ya kan? Artinya permisif terhadap hal-hal seperti itu kan akhirnya membuat ya pemerintahan akan gagal. Ya bagaimanapun e-katalog dan lain-lain ini kan buatan manusia juga. Alat semua kan tergantung orangnya kan. Kan yang klik juga kan personal. Iya, pasti lebih canggih pula nih ya kan. Tapi Bang Andra sebagai orang yang lama di daerah juga pasti tahu kan cara main pakai e-katalog segala macam itu lubang-lubangnya pasti tahu kan Bang. Ya pemahaman kita tentang itu ada. Ya pemahaman kita tentang itu ada. Sehingga lu tahu kalau ada orang bermain harusnya. Ya saya pikir penegak hukum juga tahu kok itu. Ya kan? Kan ada audit BPK dan segala macam. Makanya kan ya alhamdulillahnya sebenarnya Provinsi Banten sejak tahun 2016 ya itu selalu WTP. Yang sebelumnya nggak pernah WTP gitu. WTP itu wajar tanpa pengecualian, artinya pertanggungjawaban laporan keuangan. Ya, menurut Abang WTP itu melambangkan integritas nggak? Jaminannya nggak juga. Tapi paling tidak itu kan salah satu ukuran yang diakui oleh negara gitu kan, hasil audit ya kan pelaporannya. Minimal kan pelaporannya dulu kan gitu, sesuai dengan ketentuan. Gitu. Ya. Tapi kalau gue lihat ini ya, kan lagi banyak kan ini karena pilkada serentak ya Bang, semua ya. Kita kan tiap hari isinya TV ini, YouTube ini debat, ini besok debat ini lagi. Dan hampir banyak banget Bang, gue lihat
calon kepala daerah tuh selalu ini nih kita punya aplikasi tani, aplikasi B. Kartu. Hampir semua tuh Kartu. jualannya Saya nggak kartu dan aplikasi-aplikasi bang. Saya nggak Ini punya untuk aplikasi. mempermudah. Itu gara-gara idola lu itu. Siapa? Insinyur ini. Siapa? Insinyur Joko Widodo. Iya. Kalau itu kartu. Iya kartu. Ini aplikasi bos. Udah waktu itu pernah jualan aplikasi juga sama. Iya, kalau aplikasi Ridwan Kamil kayaknya. Oh iya, banyak deh. Banyak deh gitu-gitu. Saya sih nggak ada. Ganjar juga Saya- aplikasi bos. Kan sebenarnya kan Nggak, lu nggak mau bikin aplikasi Banten sehat maju enggak lah. Kan ala gini, Dewa 19 gitu nggak? eh, Itu CPT. di kita dulu ada namanya Simral dan itu berlaku di seluruh pemerintahan daerah. Kemudian sekarang ada namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Itu kan udah ada tuh, ya kan? Gimana proses perencanaan, bagaimana proses penganggaran dan sebagainya. Gitu. Jadi menurut lu nggak terlalu banyak gunanya lagi tuh? Ya, enggak, lagi pula gini. aplikasi. Ini kan Banten ya. Banten itu kan beda sama Jakarta. Jakarta itu penguasanya satu, gubernur, ya kan? Karena kabupaten dan kotanya itu kan administratif. Jadi kalau seandainya Jakarta menggunakan aplikasi, ya otomatis seluruhnya akan pakai. Tapi kalau terkait dengan provinsi Banten, berapa aplikasi? Ada 4 kota, 4 kabupaten, sama provinsi. Nanti Cilegon bikin sendiri, Nanti semua bikin sendiri, ya kan? Pengadaannya sendiri lagi. Ya, aplikasi kan nggak gratis juga kan? Iya benar. Jadi saya punya keyakinan bahwa kami di daerah ini kan sebenarnya gubernur itu kan kepanjang tanganan seorang presiden kan di daerah. Makanya kan kewenangan atau urusan pemerintah itu kan dibagi-bagi. Ada urusan absolut yang pemerintah daerah nggak bakal ikut-ikutan, ya kan? Terkait dengan keamanan, terkait dengan moneter, terkait dengan agama, diplomasi dan sebagainya. Kemudian justru kan kewenangan provinsi itu ya cuma kewenangan konkurennya yang diberikan kewenangan untuk mengurusi urusan wajib, salah satunya adalah pendidikan. Nah, pendidikan juga kan nggak semua pendidikan, tingkat SMA, SMK dan SKH itu yang menjadi kewenangan Provinsi Banten. Jadi kalau saya cerita tentang SD, SMP, SMA kepanjangan. Nah, kewenangannya urusin SMA, SMK dan SKH. Termasuk aplikasi-aplikasi. Termasuk aplikasi-aplikasi. Tapi sebagai seorang gubernur kan tugas kita kan mengkoordinir, mengkoordinasi. Dan ya contoh ya kayak masalah pertanahan itu kan urusan umum. Itu kan urusan pemerintah pusat yang dikerjakan oleh daerah kan gitu. Terus banyak lagi UMKM. Makanya kayak UMKM kan ada dinasnya kan, ada dinas UMKM. Kalau terkait dengan pertanahan kan nggak ada dinas dinas BPN di provinsi gitu kan. Adanya kan kantor wilayah. Kanwil kantor Terus wilayah. itu kan sentral ini kan Iya, itu yang saya bilang kewenangan absolut tadi. Iya kan kewenangan. Terus kayak sekolah-sekolah itu Bang kalau memang mau bagus kualitasnya kalau Abang gimana tuh misalnya kalau ada pungli segala macam itu tuh kan harus ngawasinnya gimana Bang? Ya keterlibatan masyarakat penting, keterlibatan media penting, keterlibatan dari swastanya juga penting. Itu penting semua keterlibatan ini. Artinya aturan kan sudah ada sebenarnya, kan tinggal prakteknya. Jadi kalau seandainya calon gubernur punya program-program yang berbeda dengan yang sudah diatur, saya juga bingung gitu loh. Ini kan udah ada aturannya, penegakan aturannya aja. Jadi lu gak usah terlalu sok kreatif amat juga sebenarnya Bang ya. Inovasi-inovasinya kan nggak dijalanin juga sama aja bohong. Iya benar. Ya kan? Bang, by the way nih Bang ya. Banten ini kan kalau gue lihat beberapa tempat-tempatnya nih itu mendapatkan proyek strategis nasional nih PSN nih untuk kawasan ekonomi, hiburan-hiburan, ya kan? Masa hiburan malam. Masa ya kan? hiburan PSN ngaco aja. Enggak ya. Karena ada hiburannya juga di situ Ya, kan. hiburan kan bukan hanya di Banten, hiburan di Jakarta, di tempat lain juga ada hiburan. Itulah kawasan-kawasan ekonomi khusus ini Lu kan. gara-gara lihat CPT ini. Iya, gue lihat kan. Tiap ada abang gua ini Bang, tiap malam minggu ini dia ke daerah Banten dulu untuk mencari hiburan ini kan. Ya, di sana kan kulinernya juga udah berkembang, ya kan? Pusat pertumbuhannya Jakarta sekarang orang mungkin terlalu macet, kalau cuma kuliner kan bisa di Tangerang. Benar, kan gitu. benar. Ya, berkembang memang. Lu ngeliatnya gimana nih Bang? Untuk masa depan yang menjadi bola muntah Jakarta ini Bang, untuk orang cari hiburan,
leisure, Iya. kawasan ekonomi khusus, Maksudnya Budi gini, konser. Bang. Maksudnya Budi karena pemerintah berkomitmen untuk judi online, apakah mungkin judi offline? Gila. Ya kalah. Banten tuh kan terkenal dengan iman dan takwanya. Yo, Ya, dan itu kan juga salah satu misi kita bagaimana meningkatkan iman dan takwanya itu. Salah satu dengan ya pendidikan anti korupsi. Kan itu bagian iman dan takwa juga. Korupsi kan mencuri, jadi kan nggak boleh. Nah, tapi kalau kasih iklim yang bagus untuk dunia hiburan dan ekonomi, hospitality ekonomi ini menurut Kan Abang saya gimana? bilang tadi, kalau bicara tentang Banten itu ada kota, ada kabupaten, dan mereka juga dipilih oleh rakyat, ya kan? Dan kemudian ada perda-perda masing-masing. Contoh Kota Tangerang itu ada perdanya, perda yang nggak boleh ada yang menjual minuman beralkohol, ya di masyarakat. Makanya terus ada juga tempat yang masih bisa, gitu kan? Ya saya sih ngelihatnya Banten hari ini benar kata Budi tadi bahwa akan dapat muntahan nih dari Jakarta. Sebenarnya muntahannya sudah lama. Kepadatan penduduk di Jakarta akhirnya kan tempat pemukiman kan ke ini. Makanya berkembanglah pemukiman di Tangsel, di daerah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Banyak perumahan-perumahan besar yang dikembangkan oleh pengembang-pengembang besar. Kita sebutnya kota-kota satelit ya kan. Bintaro, Alam Sutra, BSD dan sebagainya. Jadi ya Banten harus bisa memanfaatkan itu tanpa meninggalkan jati dirinya. Maaf, Banten harus bisa memanfaatkan itu tanpa meninggalkan jati dirinya. Tapi pemerintah harus memberikan juga iklim Investasi yang ya, bagus ya, Bang, betul. supaya Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya, Betul. Nah, gimana untuk itu yang omongan Budi tadi untuk Dunia malam apa? mempercepat investasi apa Ya, yang kalau Bang bilang Modoro? mempercepat investasi, Banten ini nomor 5 loh investasi terbesar di Indonesia hari ini. dari tadi 5 terus Kang Kalu. Ya emang nomor 5. Kalau bagian investasi kan bagus. Iya, nomor yang 5, miskin ya juga kan? paling nomor 5. Miskin nomor 5, pengangguran nomor 2. Oh, 2. Ada bedanya, pengangguran nomor 2. Ya tadinya pengangguran nomor 1. Ya tapi survei Agustus dari BPS itu kita turun gitu, turun. Nomor 1 siapa, Bang? Nomor 1 Jawa Barat. Oh. Ya orangnya juga banyak. Iya orangnya juga banyak. Enggak dari persentase ya, dari persentase. Dulu di satu provinsi itu. Apa? Jabar sama Banten ini satu provinsi. Iya dulu satu. Ya kita kan hasil pemekaran ya tahun 2020. Nah, apa Bang? Untuk mempercepat, untuk mempermudah investasi itu masih mungkin nggak? Lagi-lagi aturan tentang investasi itu kan enggak ada. Udah diatur semua kan terkait dengan investasi dan sebagainya kan udah diatur. Peran pemerintah provinsi cukup ini nggak sih, Bang? Peran pemerintah provinsi penting dalam rangka melaksanakan proses-proses perizinan yang menjadi kewenangan provinsi. Karena gue lihat kayak misalnya kawasan BSD atau PIK aja bisa sampai PIK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalnya nanti kalau berkembang terus gitu ya. Ya kan perizinannya bukan di provinsi, Pusat itu. pusat. Ya kan, tapi kita ini kan bagian dari pemerintah pusat. Bagaimana kita bisa memfasilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan supaya bisa terlaksana dengan baik. Nah, sama satu lagi Bang. Abang tadi ngomong investasi RT RW-nya Tangerang, Banten, gimana menurut Abang? Itu perlu direview lagi atau? Belum lama kan itu, Iya. ya kan perda zonasi ya. Iya. Perda zonasi itu belum lama di masa saya itu. Jadi ketua. Iya jadi ketua. Perda itu agak lama pembahasannya dan kemudian sudah selesai. Karena memang itu mandatori dari pemerintah pusat bahwa kita harus segera menyelesaikan. Dan dalam penyusunan perda dan sebagainya itu nggak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Iya. Jadi kita lebih ke peraturan yang sifatnya daerah untuk melaksanakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nah, di menurut atasnya. Abang ini RT RW ini tinggal dieksekusi aja dengan baik. Sudah dieksekusi kan? Iya, Sudah maksudnya berjalan. untuk Iya, ke tinggal depannya. dijalankan aja, jangan ada pungli, ya kan? Terus kemudian dibuat cepat, itu kan standar pelayanan minimum kan? Standar pelayanan minimumnya terkait dengan kewenangan tadi. Gimana supaya kalau seandainya memproses sebuah dokumen, contoh dokumen kependudukan, ya jangan lama-lama. Harusnya, karena kan kesian orang jauh-jauh gitu kan, nanti nyampe di sana. Makanya mall pelayanan publik contohnya, sekarang kan berkembang tuh mall pelayanan publik. Di beberapa daerah, Tangsel sudah punya, Pandeglang sudah punya, beberapa tempat sudah punya, ya kan. Nah yang untuk provinsi ya harus lebih optimal pelayanannya. Karena provinsi ini kan lebih banyak ngurusin urusan-urusan yang sifatnya adalah pendelegasian dari pemerintah pusat. Tuh. Ya termasuk tadi kalau Bang Andre bilang oke yang penting kepala daerah berkomitmen. Kalau ada di bawah-bawah kan nanti kita harus tindak. Nah gini Bang, kadang-kadang gini menindak bawahan
yang pungli, yang maling, yang bandit segala macam itu kan. Kan nggak semudah yang dibayangkan Bang. Karena ya gimana kan mereka ini kan nggak bisa dipecat juga kawan ini kan. Ya kalau pelanggaran kenapa enggak? Dia kan Gimana sih Bang? Jadi maksudnya jabatan membayangkan- bisa dipecat. iya. ASN-nya ya. Iya, maksud gua gimana Bang? Karena pikiran publik bener kata Ari, jabatan mungkin bisa dirotasi Jadi dipindah maksudnya kemana-mana. Budi nggak akan pernah bisa gitu. Nggak ada efek jerahnya, maksudnya karena kalau udah ketahuan apa ya hukumannya, ya hukuman Ya tegakkan hukumannya aja, kan ada aturannya gitu loh. Ada aturannya. Pungli itu kan nggak boleh. Bahkan udah ada cyber pungli. Terus pungli itu kan bagian dari korupsi juga. Ngurus apa-apa mesti bayar. Kalau bayar kan ada pelayanan yang memang mengeluarkan biaya. Tapi kan jumlahnya, angkanya kan udah ditentukan peraturan. Ya kan? Ya kalau di atas itu ada apa namanya, ada ketentuan-ketentuan yang tidak diatur, ya itu namanya pelanggaran. Ya masyarakat silakan melaporkan. Jadi kadang-kadang kan masyarakat nggak laporin karena masyarakat juga pengen buru-buru juga, itu yang nggak harus kita ini. Makanya standar pelayanan minimum itu terkait dengan waktu dan sebagainya harus benar-benar sesuai dengan yang sudah ditentukan. Nah, tadi Abang juga bicara soal pendidikan dan kesehatan jadi orientasi utama. Problemnya sekarang itu adalah kesejahteraan dari pekerja-pekerja di sektor pendidikan dan kesehatan. Misalnya masih banyaknya guru honorer, nakes yang honorer juga banyak, yang orang-orang yang belum dapat akses untuk, bahkan mereka yang mengurusi kepastian hidup orang aja hidupnya masih belum pasti gitu. Ya kan? Ya. Nah ini dan ketiga rekrutmen. Ya. Ya kan ini juga problem nih. Tadi saya sempat ngonten sama Fris Grich gitu ya. Itu salah satu problem dalam menghadirkan keadilan tuh menurut dia adalah rekrutmen penegak hukumnya yang masih belum sesuai dengan standar gitu dan jauh dari kelayakan. Nah, di hulunya berarti ya. di hulunya. Nah, ini ada dua problem nih, yang udah ada belum sejahtera, juga masih banyak yang belum terpenuhi. Sementara tugas mereka mensejahterakan Orang rakyat, lain, orang ya kan? lain, ya. Gimana kita mau yang kedua masalah rekrutmen. Ini rekrutmen apa nih? Penegak hukum. Rekrutmen kesehatan dan tenaga kesehatan dan juga tenaga pendidik. Ya kan, yang udah kerekrut aja juga belum tentu sejahtera mereka ini. Nah, Abang gimana gagasannya? Ya, terkait dengan pendidikan jelas ya. Artinya tenaga pendidik kita yang memang perlu kesejahteraannya diperhatikan. Ya karena Abang dari tadi ngomong gratis-gratis terus kan. Perlu diperhatikan. Jadi di satu sisi saat kita melakukan namanya sekolah gratis juga harus linear juga, ya kan? Tenaga pendidik kita juga sertifikasinya juga, kemudian kesempatan berkarirnya dan kemudian juga kesejahteraannya juga harus bersamaan. Kan nggak akan bisa terjadi nanti orang sekolah gratis siapa yang ngajarin, ya kan, siapa yang ngedidik, ntar dia ngasih catatan aja habis itu ditinggal. Ya kan, makanya sertifikasinya kemudian pengawasan dan sebagainya harus berjalan. Jadi kadang-kadang gini, saat kita punya sebuah ide, orang langsung lihat permasalahan yang lain-lain. Kita dibenturkan dengan permasalahan yang lain. Kan nggak mungkin juga kita nggak selesaikan permasalahan kesejahteraan dan sebagainya. Dan tentu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ya harus lebih cepat. Gitu. Ya contoh kayak model rekrutmen ASN kan nggak serta-merta kita bisa rekrut. Karena harus ada koordinasi dengan pemerintah pusat. Tapi yang pasti, yang hari ini telah mengabdi kan banyak tuh, ya, yang udah puluhan tahun. Yang mengabdi, makanya saya kayak contoh orang udah puluhan tahun terus mengabdi, kemudian nanti dia dihadapkan dengan ujian lagi, dia kan kalah sama yang baru dan sebagainya. Dia udah lama nggak latihan. Dia udah lama nggak latihan, dan gitu dia nggak, waktu itu dia bukan orang yang akrab dengan komputer, tiba-tiba dia harus pakai CAT yang pakai komputer, ya pasti. Problemnya yang baru-baru ini latihan tiap hari kan. Tiap hari. Kawan ini hari-hari ngadepin anak-anak. Makanya kan anak-anak saya pernah kecil bilang ini. tuh, saya selalu mengutip bahwa adil itu harus mulai dari pikiran. Nggak penting itu sayang, karena ya nggak bisa kan kita nggak apa namanya, ya tadi gitu ya. Saya pernah mendengarkan keluhan dari tenaga honor yang dia akhirnya nggak bisa masuk sebagai orang yang lulus ujian karena diadunya sama anak-anak yang baru lulus fresh graduate dan segala macam dengan
menggunakan sistem CAT. Jadi harus Padahal ada dia pengabdiannya hari-hari ya, tahunan pengabdiannya ya. udah lama. Makanya Jadi menurut abang sistem yang ada sekarang tuh diskriminatif dong. bukan diskriminatif, yang pasti harus ada pengecualian lah untuk orang yang sudah pengabdiannya dalam jumlah tahun tertentu. Iya kan? Ya, ada ini matrikulasi lah kalau itu. Iya, itu Ya. diskriminatif. Afirmasi kali ya. Afirmasi, iya itu kan Afirmasi. diskriminatif makanya butuh afirmasi. Itu kan Budi bilang diskriminatif karena saya kan kepengennya nggak mengoreksi pemerintah pusat ya. Iya. Kan kalau saya mengoreksi ya, saya calon gubernur. Gitu. Jadi tapi kita. Tapi kan bisa Perwakilan nggak- pemerintah pusat. tapi kan sebagai perwakilan pemerintah pusat, Ya ini yang saya masalah itu harus Ya disampaikan. ini udah saya sampaikan melalui podcast ini kan saya sampaikan. Betul, Ini kan dan sudah jangan- menyampaikan. dan jangan sampai lu kalau nggak perlu diulang dengan kalimatnya Ari. Enggak, saya kan mempertegas, Bang. Dan Kan jangan lupa membaca- Dan siapa saya kan tahu abang menganggap, nggak- saya kan tadi menyampaikan bahwa dengan sistem tes yang model begitu itu nggak adil. Kan udah jelas. makanya harusnya Kan ada Adil. nilainya. Iya. Belum tentu abang berani ngomong sama Pak Prabowo kan. Gue yang Enggak, nyampein. kan bisa. Pak, ini Pak. Beliau Kan ada yang lain kita bisa sampaikan. Dan saya- lu sama Pak Prabowo masih pakai strategi lama nggak? Teko, muni, komunikasi. komunikasi. Teko muni solusi. Ya. Bisa lah. Kan gubernur kan bisa berkonsultasi kepada presiden. Bisa. Bisa dong. Gubernur boleh. Boleh. Boleh, gubernur boleh. Iya kan perpanjangan tangan Boleh, presiden. Abang bisa dekonsentrasi. telepon presiden. Gak punya nomornya. Gak punya, tapi kan ada perangkatnya. Tapi ya MT kan ada ada. Menpan RB. MT kan ada nomor MT kan. MT. Seskap maksudnya. Iya. Iya, ente, Pak. Ada tapi kan nggak berani juga kita. Tapi intinya Kadang-kadang MT ini lebih galak daripada RI1 nih kan. Iya. Banyak orang yang katanya di WhatsApp sama MT nggak percaya daripada MT nih ya. Sama saya juga. Abang nih lagi tipu-tipu dah kali. saya pernah ngalamin. Oh gitu. Iya dan saya nggak jawab. Oh gitu Bang. Saya nggak jawab gitu. Mayor Teddy. Iya. Masa iya sih gitu loh kan. Saya siapa sih di WA sama Mayor Teddy gitu kan. Heeh. Ya tapi penasaran juga setelah setengah jam kita aduh coba kita cek lah. Bener rupanya nomornya. Soalnya ada 2 orang mengaku sama saya, itu pernah takut kena prank juga Bang. Ya, Jadi didiamin waktu dulu. rame-rame ke Kertanegara itu baca Iya. calon menteri, ada teman saya, ya kan, yang pasangannya dipanggil. Iya. Terus dia tanya ke Suaminya. ya jadi ketahuan nih. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Ya kan, Mas aku dipanggil nih ke Kertanegara. Siapa yang WA? Ini Mayor Teddy katanya. Ah jangan datang kamu, nanti ditipu malu kita katanya. Taunya beneran. Jadi saya ngalamin. Aku biasa gituin orang kok. Beneran jadi menteri kawan. Ya karena kan tadi saya kan nggak punya nomor beliau kan. Iya. Jadi saat dapat WA itu ya apa iya gitu kan. Ya dalam musim dunia tipu-tipu gini kan kita Iya, ini zaman lebih sekarang tingkat, ini kan. iya kan percaya boleh curiga jalan terus kan. Iya. Bener-bener. Iyalah. Ya prinsip saya gitu kan percaya boleh curiga jalan terus. Tapi itu gimana tadi tuh? Itu perlu dikoreksi tuh sistem pemerintah pusat tuh. Apanya? Ya perlu ditingkatkan agar lebih memberi afirmasi untuk yang lama. Ya, Ini bahasa positifnya ini. Ya terkait dengan tadi rekrutmen. Terkait dengan rekrutmen ya. Karena diskriminatif. Ya. Karena Ini lebih kan tadi memberi kan afirmasi. konteks. Jangan mengkritik pemerintah pusat. Bukan konteks kalau loh memang gubernur ya nggak bisa mengkritik orang bagian kok. Iya. Dulu Jakarta Kenapa? banyak pengkritik. Ya saya nggak tahu kalau bicara tentang fungsinya gubernur kan udah diatur. Berarti salah dong gubernur Jakarta selama ini. Ya bisa saya katakan salah. Makanya nggak lanjut kan? Ya. Nggak menurut saya sih gitu. Artinya Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah kan memposisikan posisi gubernur, Iya. ya kan? Posisi gubernur gitu loh. Fungsi koordinasi. Ngomong gimana rasanya dikomandanin sama Raffi Ahmad ini jadi gimana rasanya dikomandanin sama Raffi Ahmad di Saudara nggak jadi ini ya. Iya. Ya permasalahan saya kan Kalau ganteng udah pasti ya kalau ganteng jelas lah. Iya. Ya. Masa saya mau bilang enggak gitu Iya, kan? kan, Ya kan? makanya. Itu mah nggak usah dikonfirmasi juga semua orang tahu lah itu kan. Ya, Ya, berarti kalau berarti Budi, salah yang mengkonfirmasi. Salah. Ya? Iya, beliau. kalau sampai ada orang yang bilang abang lebih ganteng, abang lebih charming itu ya. Olah Ya, itu. Itu harus tipu-tipu diperiksa kampung. juga kehidupannya kan. Industri pengolahan itu Bang kan. Iya. Udah ada belum yang coba gitu? Saya Udah ada belum yang coba ngomong ya gitu? enggak lah, enggak ada. Kan saya calon gubernur. Ya, masa mereka ngomong sama gubernur saya dibilang lebih ganteng daripada Raffi. Saya diajak menghayal luar biasa itu kan. Iya. Tapi keberadaan Raffi ya dengan timnya dan sebagainya dan kemudian memang anak ini ya mengkoordinasinya bagus juga.
Sehingga kegiatan-kegiatan saya menyapa masyarakat dan sebagainya itu ya terlihat dari hasil survei. Saya ini kan baru bulan Juni lah lebih pasnya kan. Dan alhamdulillah gitu loh. Terus dan keyakinan untuk menangnya semakin tinggi yang kita miliki. Raffi beneran kerja atau cuman nama aja bang? Kerja lah, bukan kata bukti. Kerja kok. Hebat juga yang ketua tim sukses dulu ini kan utusan khusus presiden ya. Tadinya kan enggak. Oh iya. Ya, tadi kita Udah nggak tahu. duluan jadi tim Jadi tim dulu. Jadi tim sukses Sebenarnya waktu itu adalah pilihannya tangga. ada beberapa dan saya minta memang. Saya meminta gitu karena Kenapa lu minta Raffi bang? ya memang orang Banten yang saya lihat ya gitu ya. Setiap saya bikin kegiatan yang melibatkan Raffi Ahmad itu antusiasmenya luar biasa. punya modal magnet sosial lah, kawan punya di magnet, bawah ya. punya magnet tersendiri gitu dan memang dalam berkoordinasi pun enak gitu. Apalagi sekarang udah Cepat, nggak pernah nggak balas WA, itu bener. apalagi sekarang udah dokter ini kan. Anjing lagi kawan ini. Dokter tapi nggak bisa buka praktek. Iya. Dokter apa dokter? Udah terlalu teknis Iya kan lah. dokter HC itu kan banyak. Kenapa Raffi aja yang dipermasalahkan? Nah, balik lagi ke urusan substantif nih kesehatan tadi gimana? Nah, terkait dengan kesehatan sebenarnya gini. BPJS kita semakin hari kan semakin baik. Itu harus kita akui juga. Enggak yang rekrutmen. Banten itu kalau lihat rasio penduduknya harusnya kan punya 1 dokter per 1.000 penduduk. Sekarang kan belum terpenuhi. Ya kan? Ya makanya pendidikan tadi. Ya kan suatu hari kita kan banyak dokter kalau anaknya lulus SMA gimana kita mau ngomongin sekolah dokter anaknya SMA yang nggak lulus kan gitu. Nah, kondisi hari ini rekrutmen terkait dengan tenaga kesehatan itu kan diberikan prioritas. Ya kan? Pengangkatan P3K terkait dengan tenaga kesehatan itu kan diberikan prioritas. Ya nanti kita percepat. Harus percepat karena itu layanan dasar. Kalau nggak mau misalnya ke ujung kulon gitu gimana Bang? Kenapa? Ya kan tentu harus ada insentif khusus kan. Ya makanya kan sekolahin dulu nih anaknya. Nanti kalau ada yang jadi dokter, kampungnya di ujung kulon, masa dia nggak mau di ujung kulon? Dan kemudian kan kita bisa Dia juga kamu balik kampung. Iya, dia juga balik kampung, karena bukan dokter. Karena gue nggak dibutuhkan. Di kampung yang spek lu banyak. Saya sih gini, kayak tenaga surplus. guru, tenaga kesehatan itu kan harus diprioritaskan. Dan selama daerah mampu gitu kan, itu kita bisa percepat P3K. Itu harus dipercepat Bang. Harus dipercepat. Program itu khusus abang prioritaskan tuh ya. Iya, harus mempercepat pengangkatan P3K. Iya. Nah, dan itu lagi-lagi koordinasinya harus baik dengan pemerintah pusat. Iya kan abang kan tinggal telepon aja kan. Insyaallah. Kandah, gitu kan. Komandan. Kasih dulu komandan, gitu kan. Ya, kalau informasinya cepat kepada pemerintah pusat bahwa ini kami butuhkan dan ini diperlukan segera, ya saya yakin lah. Karena kan keberhasilan pemerintah pusat itu agregatnya kan dari daerah. Iya. Iya betul juga. Agregatnya dari daerah. Dan kepala daerah yang punya privilege direct call langsung ke pemerintah pusat ini yang mahal nih bang ya. Iya, makanya kalau gubernur itu serba kekurangan daerahnya nggak mungkin menjadi oposisi pemerintah pusat. Karena Ya, kalau ada demanding. kalau ada gubernur oposisi saya bingung. Iya. Kita kan di sistem pemerintahan kita presidensial. Ya kan? Dan kemudian juga kita kan daerah itu diatur dengan undang-undang pemerintahan daerah. Undang-undang itu dibuat oleh pemerintah pusat dengan DPR. Inilah yang gua nggak setuju sama disertasinya Edward Ghani membenarkan pemerintah daerah bisa jadi oposisi ini. Gimana mau oposisi orang gaji pegawainya jadi gaji apa BN gimana? Nah, lu masih ada pertanyaan? Gua ada pertanyaan pamungkas nih. Boleh. Menurut abang 10 tahun belakangan ini pembangunan Tangsel kalau abang mau kasih nilai berapa nilainya? Kok Tangsel? Saya calon gubernur. Tangerang Selatan. Saya calon gubernur. Saya calon gubernur. Lu jawab aja apa sih? Angka berapa angka? Saya calon gubernur. 11 dari 100. Saya calon gubernur. Saya calon gubernur. Oke, sampai jumpa lagi.